Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Cynthia di channel Le Guru Les. Kali ini kita belajar tentang laju reaksi, lebih dalam tentang rumus dasar laju reaksi rata-rata, dan laju reaksi sesaat. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang laju reaksi dari awal sampai akhir. Langsung saja ke bagian 3. Nah, pada video ini teman-teman, kita akan belajar tentang perbedaan laju reaksi rata-rata, dan laju reaksi sesaat teman-teman. Nah, yang pertama itu kita belajar tentang laju reaksi. Laju itu sering dikenal dengan kata kecepatan. Kecepatan dengan simbolnya adalah V kalau di matematika. Nah, simbol V ini juga berlaku untuk kimia, teman-teman. Nah, perbedaannya apa? Kalau di matematika, laju itu rumusnya adalah jarak, yaitu S, dibagi dengan T, waktu. Di mana S-nya adalah jarak dibagi waktu. Ini untuk matematika, VMAT. Tapi kalau Vkim atau kecepatan kimia, itu sama teman-teman. Cuma perbedaannya adalah dia menggunakan konsentrasi D per M, misalnya unsurnya adalah M, per dt. Di mana dm itu adalah perubahan konsentrasi. Sedangkan dt itu adalah waktu. Sehingga dari ilustrasi ini bisa kita artikan bahwa laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi zat dalam suatu reaksi kimia per satuan waktu, atau bisa diartikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Sehingga kalau misalnya kakak memiliki suatu reaksi MR, M-nya ini adalah koefisiennya, R-nya adalah unsur, menjadi NP, yaitu N-nya adalah koefisiennya, P adalah produk, maka laju reaksinya bisa ditulis dengan V sama dengan min 1 per M dikali dr, yaitu konsentrasi dari pereaktannya, dibagi waktu, sama dengan plus 1 per N, N-nya adalah koefisien dari produk, dikali dP, produk per dt. Nah, kenapa Kak perbedaan antara ini bisa menggunakannya negatif? Di sini Kakak akan menggantikan spidol dulu. Nah, di sini menggunakan negatif dan di sini menggunakan positif. Nah, berlaku lagi ke pernyataan yang tadi teman-teman, di mana dia laju berkurangnya konsentrasi. Jadi di sini dia mengalami konsentrasi mulai turun, sehingga dia ditandai dengan minus, dan bertambahnya konsentrasi produk. Di sini produknya naik, sehingga laju reaksinya perlu sekali untuk diperhatikan tanda positif dan negatifnya pada notasi laju reaksi. Seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan untuk dr per dt, misalnya konsentrasi dibagi waktu, itu juga dipengaruhi oleh unsurnya teman-teman, dimana pokoknya harus menggunakan perubahan konsentrasi dibagi waktu, seperti rumus yang V kimia ini. Nah, misalnya di sini kakak kasih contoh soal saja dulu, yaitu yang pertama, misal kakak punya reaksi N2 ditambah 2O2 menjadi 2NO2. Nah, bagaimana cara menuliskan notasi laju reaksinya? Nah, notasi laju reaksinya bisa ditulis dengan V sama dengan, kita harus tahu dulu yang mengalami penurunan yang mana, yaitu yang ini teman-teman. Berarti berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk. Jadi berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya
konsentrasi produk. Sehingga notasinya adalah V sama dengan min D N2, konsentrasi N2 dibagi DT sama dengan negatif 1/2 dikali konsentrasi dari DO2 per DT sama dengan positif setengah kali NO2, konsentrasi dari NO2 dibagi DT. Nah, kenapa harus menggunakan 2, sedangkan di N2 sama 2 tidak ada? Nah, kenapa N2? Di sini tidak ada notasinya, tidak ada angkanya, sedangkan O2 ada, yaitu 2. Nah, untuk yang pertama, teman-teman, perlu diperhatikan yaitu kalau misalnya dia tidak memiliki koefisien di depannya seperti ini, sedangkan O2 punya koefisien, berarti dia tidak diseper dari koefisiennya. Sedangkan N2 kan tidak ada, tapi 1, berarti 1/1. 1/1 sama dengan 1. Sedangkan kalau O2, yaitu karena dia di depannya ada 2 di sini, sehingga dia menjadi setengah. Tinggal dikali saja, seperti itu. Yang kedua, kita belajar tentang laju reaksi rata-rata. Nah, laju reaksi rata itu adalah rata laju untuk selang waktu tertentu. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah selang waktu tertentu. Jadi sama seperti laju reaksi, tetapi dia terikat dari selang waktu tertentu. Contohnya jika reaksi magnesium dengan asam klorida menghasilkan 0,1 molar gas hidrogen dalam waktu 20 detik, maka laju reaksi ratanya adalah sama teman-teman rumusnya, yaitu V sama dengan konsentrasi. Di sini adalah konsentrasi, di sini kakak akan tulis, yaitu konsentrasi dari magnesium dmg per dt. Seperti itu, sehingga kita bisa masukkan di mana dmg di sini itu adalah 0,1. 0,1 kita harus tahu bahwa konsentrasi itu memiliki satuan yaitu molaritas. Jadi 0,1 molaritas dibagi dengan waktu. Waktunya apa? Detik, yaitu 20 detik, sehingga didapat 0,05 M per detik. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu tentang laju reaksi sesaat. Nah, perbedaan dari laju-laju yang kemarin tadi, yaitu laju reaksi sesaat adalah laju reaksi pada saat tertentu. Kalau tadi selang waktu tertentu, kalau ini saat tertentu saja. Nah, laju sesaat pada waktu T dapat ditentukan dari kemiringan gradien atau garis singgung pada saat T tertentu. Penentuan laju dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, di sini langkah-langkah tentang bagaimana cara mengerjakan laju reaksi sesaat. Namun, banyak sekali di kelas 11 jarang dikeluarkan soal mengenai laju reaksi sesaat. Tetapi kita perlu belajar tentang laju reaksi sesaat ya teman-teman. Yang pertama yaitu lukis garis singgung pada saat T. Nah, misalnya kita punya gambar laju reaksi itu seperti ini. Di sini ada konsentrasi, dan di sini waktu. Nah, kemudian didapat gambarnya seperti ini teman-teman. Ternyata gambarnya berbentuk seperti ini. Nah, yang pertama kita bikin dulu teman-teman, yaitu lukis gambar garis singgungnya. Ya, garis singgung kita tahu bahwa lurus yang mengenai kurva ini, kurva yang merah ini. Sehingga kita bentuk garis singgungnya ini kakak warna biru seperti ini. Nah, ini disebut dengan garis singgung pada saat T. Nah, setelah itu kita bikin lukis segitiga untuk menentukan kemiringannya. Setelah kita sudah menggambar garis singgung pada saat T, kita bikin garis singgungnya, garis segitiganya teman-teman, yaitu ini. Nah, seperti itu, yang berasal dari garis singgungnya. Nah, setelah itu, laju sesaat itu sama dengan kemiringan garis singgung yang menggunakan rumus gradien, teman-teman, yaitu delta C per delta T.
dari delta C, atau biasanya kalau di gradien yaitu Y per X ya teman-teman. Kalau di gradien itu di matematika itu sering dengan rumus kalau kemiringan yaitu Y per X. Nah, bisa kita buat yaitu Y-nya ini adalah delta C-nya, yaitu perbedaan dari konsentrasi C2 dan C1 dibagi delta T, seperti itu. Untuk lebih pahamnya mengenai rumus dasar laju reaksi rata-rata, dan laju reaksi sesaat, langsung saja kita ke contoh soal ya teman-teman. Yang pertama yaitu reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas itu menjadi 2NH3 gas. Tuliskan ungkapan laju reaksi untuk reaksi tersebut. Yang B, pada pembentukan NH3 adalah 2 kali 10 pangkat min 4 M detik min 1. Berapa laju berkurangnya N2 dan H2? Nah, berarti yang pertama kita tulis dulu ungkapan dari laju reaksi N2, 3H2, dan NH3. Nah, kita harus tahu bahwa laju reaksi itu adalah berkurangnya, berarti kita kasih gambar untuk reaktannya adalah berkurang, dan bertambahnya NH3. Sehingga di sini kalau berkurang tandanya adalah negatif, kalau bertambahnya adalah positif. Ya, bisa kita kerjakan bahwa V itu adalah berkurangnya konsentrasi dari D N2 per satuan waktu dt sama dengan negatif 1/3 D H2 per dt. Ini boleh dikasih kali atau titik juga boleh ya teman-teman, karena sama saja, sama dengan bertambahnya setengah D NH3 per dt, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kita diminta untuk berapakah laju berkurangnya N2 dan H2. Nah, kalau ini bisa menggunakan persamaan, menggunakan perbandingan koefisien ya teman-teman. Kita bisa mengerjakan menggunakan perbandingan koefisien. Yaitu yang kita bisa lihat di sini, kita tulis reaksinya N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Jika di 2NH3 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, berapakah di 3H2 dan N2? Nah, ini bisa menggunakan perbandingan. Jika 2 itu didapat 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti kalau 3, berarti adalah 2 dibagi 2, itu adalah 1. Berarti 1, untuk satu koefisien itu didapat 1 kali 10 pangkat min 4. Berarti kalau 3, berarti 3 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan kalau 1 untuk N2 yaitu 1 kali 10 pangkat min 4. Seperti itu. Jadi didasarkan perbandingan koefisiennya. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebanyak 0,65 gram serbuk zinc dilarutkan dalam asam sulfat berlebihan. Reaksi selesai dalam 50 detik. Nyatakan laju rata-rata reaksi itu dalam satuan mol per detik. Nah, di sini ada notisnya, yaitu teman-teman mol per detik. Nah, kita tulis dulu. Yang diketahui di sini adalah massa dari ZnM. Zn adalah 0,65 gram. Kemudian, waktunya, T-nya adalah 50 detik. Dengan AR-nya dari Zn itu adalah 65, teman-teman. Nah, yang kedua kita tulis dulu yang ditanya. Yang ditanya adalah V rata-ratanya. V rata dari Zn. Nah, tinggal kita tulis dulu jawabannya. Jawab. Kita harus tahu teman-teman, rumusnya V rata-rata itu adalah konsentrasi D, konsentrasi dari Zn dibagi dt. Tapi
karena kita tahu bahwa konsentrasi ini adalah satuannya adalah molar, sedangkan yang diminta itu adalah mol, jadi kita tidak perlu membaginya menggunakan volume, jadi cukup menggunakan mol. Jadi didapat bahwa konsentrasi, kita cari dulu untuk DZN-nya, DZN dalam satuannya mol, kita tahu bahwa mol adalah rumusnya adalah massa dibagi MR ya teman-teman. Masanya didapat 0,65 gram. Sedangkan MR-nya adalah 65. Sehingga didapat 1 kali 10 pangkat min 2 mol. Nah, setelah sudah mendapatkan mol, kita masukkan ke rumusnya yang tadi. P rata adalah DZN per dt. DZN-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2 mol. dt-nya adalah 50 detik. Sehingga didapat 2 kali 10 pangkat min 4 mol per detik. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Banyak 0,7 mol di nitrogen pentaoksida N2O5 dipanaskan dalam ruangan 5 liter, sehingga terurai membentuk NO2 dan O2. Menurut persamaan 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2 gas. Dalam 10 detik pertama terbentuk 0,1 mol oksigen. Laju peruraian dari N2O5 adalah, nah teman-teman kita diminta untuk mencari laju peruraian dari N2O5. Untuk mengerjakan ini, pertama kali kita tulis dulu yang diketahui teman-teman. Yang pertama yang diketahui adalah konsentrasi dari DN2O5 mula-mula adalah 0,7 mol. Kemudian untuk volumenya, yaitu volume dari ruangan, yaitu 5 liter. Dengan waktu, untuk waktunya adalah 10 detik. Dengan terbentuk DO2-nya, yaitu reaksi, adalah 0,1 mol, teman-teman. Nah, yang diminta adalah laju dari, atau kita tulis di sini volume agar tidak bingung, dan di sini laju adalah V dari N2O5 itu berapa. Nah, untuk yang pertama ini bisa menggunakan cara yaitu perbandingan koefisien teman-teman. Yaitu yang pertama kita tulis dulu koefisiennya, yaitu 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2. Nah, setelah kita sudah menuliskan reaksinya, kita cari dulu teman-teman konsentrasi yang telah diketahui. Di sini didapat konsentrasi dari oksigen terbentuk 0,1 mol. Jadi kita cari dulu konsentrasi dari MO2 adalah rumusnya mol per volume. Yaitu di sini molnya adalah 0,1 dibagi dengan 5. 5 liter didapat 2 kali 10 pangkat min 2 mol per liter. Setelah, atau kita sebut dengan molaritas. Setelah kita sudah mendapat MO2 atau konsentrasi dari O2, kita tulis di sini 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, yang ditanya adalah laju peruraian dari N2O5. Berarti kita cari konsentrasi dari N2O5 dengan perbandingan koefisien. Jika O2 itu 1 O2 itu menghasilkan 2 kali 10 pangkat min 2, berarti kalau 2 jadinya 4 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Nah, setelah kita sudah mendapatkan konsentrasinya, tinggal kita masukkan ke rumus dari laju teman-teman. Laju dari VN2O5, yaitu konsentrasi dari DN2O5 yang telah bereaksi dibagi dengan dt waktu. Di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 2 molar dibagi dengan dt-nya adalah 10. Jadi dapatnya 4 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Seperti itu.
Teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow Instagram Le Guru Les.